Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan mengisahkan alur cerita film dari The Final Stand yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kisah heroik para prajurit Podolsk di luar Moskow pada Oktober 1941. Mereka dikirim ke garis pertahanan Ilyinsky untuk bertempur bersama unit dari Angkatan Darat Soviet untuk menahan kemajuan Nazi Jerman sampai bala bantuan tiba. Pertempuran itu berlangsung hampir 2 minggu. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berawal dari diperlihatkannya sekelompok taruna artileri yang sedang menjalani latihan di sekolah pelatihan dasar artileri dan infanteri yang berada di distrik Podolsk, Moskow. Saat itu salah satu taruna yang bernama Alek yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari taruna lainnya tapi agak sedikit songong melakukan perbuatan yang nakal. Akibat perbuatannya itu dia mendapat teguran dari sang kolonel yang bernama Ivan. Setelah latihan selesai dan ketika sedang istirahat, Alek dan temannya yang bernama Dimitri melihat seorang gadis cantik dari taruna medis yang bernama Masha. Masha adalah teman Dimitri waktu mereka masih kecil. Alex dan Dimitri sama-sama jatuh hati kepada Masha. Mereka berdua pun membuat kesepakatan untuk tidak melakukan pendekatan ke Masha dan membiarkan Masha yang akan memilih salah satu dari mereka. Masalahnya, apakah Masanya mau sama mereka? Pede sekali mereka. Ни ты, ни я ничего не делаем. Ну что, уговор? Уговор. Malam harinya, Alek diam-diam nekat masuk ke ruangan medis di mana Masha berada dan menyelipkan sekuntum bunga ke tangan Masha yang sedang tertidur. Tidak lama kemudian, sang dokter masuk ke ruangan itu karena dia mendengar ada suara langkah kaki di ruangan tersebut. Masha pun terkejut dan terbangun dari tidur cantiknya. Ketika sang dokter berbincang sedikit dengan Masha, Alek yang sedang bersembunyi tidak sengaja menyenggol keranjang botol di dekatnya. Tapi beruntung sang dokter yang mengira kalau orang yang bersembunyi itu adalah kekasih Masha. Sang dokter mencoba mengerti dan memilih keluar dari ruangan itu. Saat sang dokter sudah keluar, Masha menghampiri Alek yang sedang bersembunyi. Melihat Alek ada di sana, bukannya marah, Masha malah merasa senang. Ternyata diam-diam Masha juga menyukai Alek. Setelah menerima serangan kemesraan dari Masha, Alek kembali ke kamar tidurnya. Namun Dimitri yang saat itu belum tidur mengetahui kalau Alek baru saja menemui Masha. Karena sudah melanggar kesepakatan dan terbakar api cemburu, Dimitri sangat marah dengan Alek. Mereka berdua pun berkelahi. Karena keributan itu, mereka berdua mendapat hukuman dari letnan yang bernama Alyoskin. Mereka berdua akan dipenjara selama 5 hari. 5 суток гауптвахты. Каждому. Salah satu pesawat pengintai Uni Soviet yang terbang di jalur Warsawa melihat konvoi kendaraan lapis baja tentara Nazi yang sedang bergerak menuju Moskow. Pesawat pengintai Uni Soviet mengambil foto konvoi tentara Nazi itu dari udara dan kembali ke markas. Foto itu diserahkan ke markas pusat di distrik Moskow. Melihat foto itu, Kolonel Ivan diperintahkan untuk mengerahkan para taruna ke medan pertempuran untuk menahan konvoi Jerman tersebut. Karena hanya para taruna itu satu-satunya bantuan yang ada di kawasan tersebut. Kolonel Ivan juga diperintahkan pergi ke perbatasan Ilyinsky untuk bergabung dengan pasukan di sana dan menyiapkan pertahanan di desa Ileskoy. Karena menurut informasi, konvoi tentara Jerman akan melewati daerah tersebut dan membawa lebih dari 300 tank untuk operasi Barbarossa. Kolonel Ivan diminta untuk menahan para tentara Jerman tersebut setidaknya selama 5 hari sebelum bantuan tiba. 20 артиллерийских дотов, столько же пулеметных. Шоссе, река, мост. У противника до 300 танков. Setelah itu, Kolonel Ivan memberitahukan strategi itu ke para taruna dan para komandan di sekolah tersebut. Kolonel Ivan berkata mereka akan dikirim ke medan pertempuran. Alex dan Dimitri yang masih ditahan hanya bisa mendengar perintah sang kolonel dari balik jeruji besi. Masha yang mengetahui kalau Alex sedang ditahan memberitahu ke Alex kalau dia akan diterjunkan ke medan pertempuran.
Kolonel Ivan menjelaskan ke para komandan tugas yang harus mereka jalani. Mereka semua harus segera ke perbatasan Ilyinsky dan bergabung dengan pasukan Kapten Starhawk. Kolonel Ivan meminta Letnan Alyoskin untuk menempatkan Alex di garda depan. Karena menurut Kolonel Ivan, Alex memiliki kemampuan di atas rata-rata dari taruna lainnya. Alex dan Dimitri pun dibebaskan dan akan ikut ke medan pertempuran. Alex dan beberapa taruna yang terpilih diberangkatkan lebih awal menuju garda depan. Sementara para taruna lainnya akan menyusul bersama Letnan Alyoskin. Dalam perjalanan, pasukan Letnan Alyoskin mendapat serangan udara dari pesawat Jerman. Akibat serangan itu, beberapa kendaraan terbakar dan salah satu taruna tewas di sana. Ketika hampir sampai di tujuan, pasukan Alex harus berhenti karena ada beberapa warga berada di jalur perjalanan mereka yang membawa sebuah gerobak yang mencurigakan. Saat mereka melihat senjata yang disembunyikan di gerobak itu, mereka langsung menodongkan senjata ke para warga itu. Tapi ternyata para warga itu adalah kelompok Kapten Starhawk. Kelompok Kapten Starhawk sengaja melakukan penyamaran menjadi warga biasa saat itu untuk menangkap para penyusup yang berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Kapten Starhawk mengira kalau pasukan Alex adalah para penyusup yang menyamar. Namun beruntung salah satu prajurit Kapten Starhawk mengenali Alex yang berada di sana. Karena itu Kapten Starhawk mempercayai kalau pasukan Alex adalah bagian dari mereka. Оставить! Что, Старлей? Считай, познакомились. Keesokan harinya, pasukan Alex yang sudah bergabung dengan pasukan Kapten Starhawk menunggu kedatangan pasukan Nazi yang akan melewati kawasan itu. Ketika para pasukan Nazi melintas di depan mereka, mereka langsung melancarkan serangan. Para taruna bersama pasukan Kapten Starhawk berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun mereka juga harus kehilangan beberapa taruna. Di perbatasan Ilyinsky, para taruna di bawah pimpinan Alyoskin akhirnya tiba di sana. Dan di Warsawa Highway, Alex, Kapten Starhawk, dan para taruna lainnya kembali bertempur melawan pasukan Nazi Jerman. Alex dan para taruna lainnya terus berjuang dan bertahan melawan serangan para tentara Jerman. Pertempuran itu sangat sengit dan saking sengitnya pertempuran itu berlangsung selama 5 hari. Namun berkat bantuan divisi tank ke-17 yang saat itu akan menuju Borov, pasukan taruna berhasil memenangkan pertempuran di Warsawa. Di perbatasan Ilyinsky, para perwira memutuskan akan membubarkan para pasukan taruna yang ditempatkan di garda depan. Karena menurut informasi, bantuan dari markas pusat akan datang terlambat. Dan karena hal itu, mereka akan menghadapi pasukan Nazi Jerman yang akan melewati perbatasan Ilyinsky. Отряд обессилен. Сдерживает натиск врага уже Предлагаю расформировать остатки передового отряда. Что подход резервов задерживается. Значит, пришло время встретить врага на рубеже. Di tempat lain, Alex, Kapten Starhawk, dan beberapa taruna lainnya masih bertempur dengan para tentara Jerman. Dan dalam pertempuran itu, Alex terkena serangan dari tentara Jerman. Setelah pertempuran itu, para taruna yang berada di garis depan akhirnya dibubarkan. Alex yang terluka parah harus mendapat perawatan, dan yang merawatnya saat itu adalah Masya. А где мы? Отойти в основное расположение части. Keesokan harinya di garis pertahanan pertama di perbatasan Ilyinsky, para pasukan infanteri yang bersiap di parit-parit pertahanan diserang dari udara oleh pesawat Jerman. Jerman berhasil menghancurkan garis pertahanan pertama di Ilyinsky. Banyak prajurit infanteri yang tewas dalam serangan itu.
Pada serangan berikutnya, Jerman menggunakan kendaraan lapis baja mencoba menusuk benteng pertahanan Uni Soviet di Ilyinsky. Di tempat lain, Kapten Starhawk dan beberapa anak buahnya melakukan pengintaian ke base camp pasukan Jerman di dekat desa Ilyinsky. Di sana, Kapten Starhawk memberikan titik koordinat ke salah satu anak buahnya untuk disampaikan ke para perwira yang berada di perbatasan Ilyinsky. Setelah mendapat informasi dari Kapten Starhawk, para perwira sepakat untuk menggunakan senjata andalan mereka yaitu Katyusha. Karena diketahui pasukan Nazi Jerman akan menguatkan serangan dengan mengerahkan tank dan senjata lapis baja dengan jumlah yang sangat banyak di markas Nazi Jerman di sekitar Danau Semniowski yang berada tidak jauh dari sana. Keesokan harinya senjata Katyusha mulai dioperasikan, dan setelah semua persiapan selesai, serangan senjata andalan Uni Soviet itu langsung diluncurkan. Serangan itu berhasil menghancurkan persenjataan dan markas Nazi Jerman di dekat desa Ilyinsky. Para pasukan Uni Soviet dan para taruna yang melihat serangan itu dari kejauhan bersorak gembira. Kapten Starhawk dan anak buahnya berhasil menangkap 2 tentara Jerman. Dan saat itu Kolonel Ivan menginterogasi 2 tentara Jerman itu. Dari interogasi tersebut, mereka mendapat informasi bahwa pasukan Nazi Jerman akan menyerang desa Bolshaya dalam beberapa hari ke depan. Tidak hanya itu, Nazi Jerman juga sedang mengumpulkan pasukannya sebanyak mungkin di dekat desa tersebut. Pasukan infanteri yang berada di garis pertahanan pertama Ilyinsky kembali mendapat serangan dari pasukan Jerman. Pasukan Jerman menggunakan bom asap untuk bergerak masuk ke pertahanan pasukan infanteri, dan pertempuran jarak dekat pun terjadi. Pasukan infanteri berhasil memenangkan pertempuran tersebut, namun banyak dari mereka yang tewas dalam pertempuran itu. Di garis pertahanan ketiga perbatasan Ilyinsky, Masya menemui Dimitri yang akan diberangkatkan bersama taruna lainnya ke desa Bolshaya. Masya mendoakan Dimitri yang akan pergi ke medan pertempuran agar bisa kembali dengan selamat. Alex juga mendoakan Dimitri agar Dimitri kembali dengan selamat dan mereka bisa melanjutkan persaingan mereka untuk merebut hati Masya. Я боялся потерять Машу и сподличил. Прости. Наш уговор был нечестным. Вернешься и поговорим. Pasukan Nazi Jerman mulai merencanakan serangan di dekat desa Bolshaya, dan dalam pertempuran itu pasukan Soviet berhasil dikalahkan oleh pasukan Nazi Jerman. Hanya Dimitri yang berhasil selamat dalam pertempuran itu. Setelah itu, Kolonel Ivan mengunjungi para taruna yang terluka dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Sang kolonel meminta para taruna yang terluka untuk kembali pulang ke Podolsk, dan malam harinya para taruna yang terluka akhirnya akan dipulangkan ke Podolsk, dan yang masih sehat akan tetap ikut bertempur. Namun Alex yang terluka ingin tetap ikut bertempur. Alex meminta Dimitri membantunya bersembunyi sementara untuk melepaskan perbannya agar dia tidak dipulangkan. Setelah itu, Alex, Dimitri, dan para taruna lainnya tiba di garis pertahanan Ilyinsky. Alex ditempatkan di garis pertahanan ketiga yang dipimpin oleh Letnan Savovalo, sedangkan Dimitri ditempatkan di garis pertahanan kedua di bawah pimpinan Letnan Alyoskin. Tidak lama kemudian terlihat rombongan tank yang berbendera Uni Soviet tiba di sana. Para taruna yang melihatnya pun bersorak gembira karena mereka pikir rombongan tank itu adalah bantuan yang selama ini mereka tunggu. Tetapi Alex menyadari kalau rombongan tank itu ternyata adalah tank Nazi Jerman yang menyamar menjadi tank Uni Soviet, dan pertempuran pun kembali terjadi. Орудие перекатить! Еще и наш флаг прицепили! Быстрее!
Di tengah pertempuran itu, sang atasan meminta bawahannya untuk memberitahukan ke semua komandan dan para taruna kalau misi mereka telah selesai karena bantuan dari markas pusat telah tiba. Mereka semua diperintahkan untuk mundur. Kabar itu dengan cepat sampai ke garis pertahanan ketiga. Namun pasukan Letnan Alyoskin yang berada di garis pertahanan kedua belum mendapat kabar itu. Mengetahui itu, Alex menawarkan diri untuk menyampaikan kabar tersebut ke pasukan Letnan Alyoskin. Setelah itu, Alex segera menuju ke garis pertahanan kedua. Namun bersamaan dengan itu, pasukan Letnan Alyoskin terus diserang oleh pasukan Jerman. Dan dalam pertempuran itu, Dimitri pun tertembak. Masya yang melihat Dimitri tertembak langsung menghampirinya. Sesampainya di sana, Alex sudah melihat Dimitri sudah sekarat. Dan tidak lama kemudian, Dimitri pun tewas. Setelah itu, Alex memberitahu Letnan Alyoskin kalau mereka semua diperintahkan untuk mundur. Namun Letnan Alyoskin menolak untuk mundur. Dia akan tetap berjuang melawan para pasukan Nazi Jerman sampai mati. Mendengar itu, Alex pun memutuskan ikut bertempur bersama Letnan Alyoskin. Alex, Masha, dan Letnan Alyoskin menembaki tank Jerman dan pasukan Jerman dari dalam pos pertahanan. Namun tidak lama kemudian Masha tertembak di sana. Dan bersamaan dengan itu, granat dari pasukan Jerman juga berhasil masuk ke pos itu. Alex, Masha, dan Letnan Alyoskin akhirnya tewas dalam ledakan itu. Dari beberapa pertempuran yang berlangsung, Uni Soviet berhasil menghancurkan banyak persenjataan Nazi Jerman. Film ini didedikasikan untuk para prajurit Podolsk dan para perwira yang mempertahankan Moskow di perbatasan Ilyinsky pada Oktober 1941. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.